sampai saat ini jujur kami belum bisa memaafkan. Keluarga bos rental mobil Ilyas Abdurrahman akhirnya buka suara soal putusan hakim terhadap 3 oknum TNI AL yang menembak ayah mereka hingga tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak keluarga korban ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, lalu Bapak Kaotmil dan Auditor Militer. Saya mengucapkan terima kasih telah menggelar perkara sidang putusan sampai hari ini, dan alhamdulillah hukuman sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan dari pihak keluarga gitu. Dalam sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta, para terdakwa dijatuhi hukuman yang menurut keluarga korban sudah sesuai harapan. Namun, ada satu hal yang mengejutkan. Hakim menolak permohonan restitusi yang diajukan keluarga korban. Aga Muhammad Nasruddin, salah satu anak Ilyas, mengungkapkan bahwa mereka menerima keputusan tersebut karena sadar bahwa para terdakwa mungkin tidak mampu membayar ganti rugi yang diminta. Untuk restitusi itu kan bagian dari hukum ya. Tadi saya sudah berdiskusi dengan abang saya, boleh dilanjutkan dengan abang saya. Jadi terkait restitusi ini, restitusi adalah rangkaian hukum dari perkara ini. Kami mengajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kami pun dari awal tidak menargetkan akan terkabulnya restitusi tersebut. Karena kami tahu keadaan terdakwa tidak akan sanggup untuk membayar restitusi tersebut. Akan tetapi, niat kami mengajukan restitusi adalah untuk memberatkan hukuman para terdakwa dalam perkara ini. Apabila tidak sanggup membayarnya apabila para terdakwa tidak sanggup membayar, kami sudah siap juga untuk para terdakwa tidak membayarnya. Karena tujuan kami pun dari awal untuk memberatkan para terdakwa seperti itu. Kemarin terkait donasi kan katanya pihak TNI juga memberikan donasi ya kepada Mas keluarga Mas itu. Nah itu bagaimana Mas? Apa akan dikembalikan itu? Untuk santunan tersebut kan saya sudah bilang dari awal. Bila mana akan meringankan para terdakwa, akan kami kembalikan untuk santunan tersebut. Kami manusia biasa ya, yang masih sakit hati sama perlakuan terdakwa. Sampai saat ini jujur kami belum bisa memaafkan. Karena meninggalnya ayah kami sangat menyakitkan buat keluarga kami. Ya, kami menghormati ya setiap persidangan para terdakwa kan diberikan hak ya. Ya kita menghormati putusan dari terdakwa kalau terdakwa menginginkan banding, dan juga dijelaskan juga oleh Bapak Ketua Majelis Hakim bahwa dibanding nanti itu bisa lebih berat ataupun lebih ringan atau sama saja begitu. Saya kira LPSK menghormati ya putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terdakwa sudah dihukum maksimal, yaitu tadi hukuman seumur hidup dan pemecatan. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan kembali karena memang selama ini korban sangat sulit, sangat minim untuk mendapatkan hak atas restitusi karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku. Nah ini yang oleh undang-undang kita sebenarnya dalam hal ini tentunya berkaitan dengan restitusi, hak korban yang harus dipenuhi sehingga semestinya gitu ya. Hitung saja dulu kerugiannya, restitusi yang harus dibayarkan gitu. Kalau nanti ternyata terdakwanya tidak mampu membayar, itu persoalan lain. Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban, bagaimana tanggung jawab pelaku, dan itu bagian dari efek jera. Karena selama ini penderitaan korban sama sekali ya tidak masuk dalam ranah efek jera. Jadi yang dikejar adalah tingginya hukuman, tingginya denda gitu ya, maksimalkan pidana penjara. Tetapi memulihkan korbannya, ini kemudian menjadi tanggung jawab siapa. Nah ini yang saya kira penting, makna restitusi adalah sebenarnya untuk pemulihan bagi korbannya dan itu bagian dari penjeraan hukuman. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah keadilan benar-benar sudah ditegakkan? Komentar netizen pun ramai menyoroti keputusan ini. Cek selengkapnya di Komplek Viral. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selalu update berita viral terbaru.